Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan pembahasan kitab Fahwirullah, yaitu 10 tanda dengan tema 10 tanda besar datangnya hari kiamat, yang dimulai dengan pembahasan tentang Dajjal. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu Dajjal, lamanya Dajjal menguasai bumi ini adalah sekitar 40 hari kawan. Yaitu Dajjal menjelajah dan menguasai bumi ini 40 hari. Tapi perlu diingat, 40 hari itu lamanya adalah setahun 2 bulan 14 hari. Lah kok bisa kawan? Jadi karena Dajjal itu mempunyai suatu kekuatan yang luar biasa, semacam karoma, yaitu yang dinamakan istisroj, yaitu itu Dajjal mampu menciptakan atau dengan kehendak Allah, dengan izin Allah, mampu memerintahkan bumi dan lain, dan juga menahan matahari. Jadi yang setahun 2 bulan 14 hari itu, yaitu satu harinya itu sama Dajjal dijadikan ditahan bumi, matahari itu ditahan selama setahun. Jadi perputaran waktu ini matahari itu berhenti, tapi waktunya tetap berjalan. Mataharinya berhenti, waktunya tetap berjalan 24 jam, itu ya tetap berjalan terus, sehari semalam 24 jam, sehari semalam 24 jam. Nah, itu selama setahun. Jadi matahari berhenti. Kemudian berikutnya ditahan lagi matahari itu menjadi sebulan. Jadi matahari ketika terbit kemudian mengelilingi bumi, itu waktunya diberhentikan Dajjal jadi selama sebulan. Kemudian hari berikutnya matahari juga diperintahkan berhenti, jadi berdurasi waktu selama seminggu. Kemudian hari-hari berikutnya normal. Jadi total itu selama 40 hari, tapi durasi waktunya itu setahun 2 bulan 14 hari. Perlu diingat kawan, bahwa ada 2 pendapat tentang asal usul Dajjal. Kalau dalam kitab Fahwirullah ini, dalam kitab Fahwirullah karangan Syekh Imam Mundir Nadir ini menjelaskan bahwa Dajjal itu dari keturunan Yahudi, yaitu nama asli kecilnya itu Ibnu Sayyad atau Ibnu Sa'id. Dan dia ini mempunyai bentuk badan yang melebihi pada umumnya, yaitu badannya kuat, kepalanya berjambul, rambutnya kaku seperti serabut kelapa itu hijau, matanya juling sebelah, matanya juling yang satu juling, yang satu melotot. Berarti yang satu juling, yang satu melotot. Atau itu nih yang menurut kitab Fahwirullah itu. Kemudian yang pendapat yang lain bahwa Dajjal itu terlahir di masa Nabi Musa, yaitu di waktu itu ada 2 sosok manusia
yang eh, diselamatkan dengan jalur air, yaitu yang satu Nabi Musa, yang satunya lagi yang bernama Musa Samiri yang berasal dari desa Samira, yaitu diselamatkan ketika itu kelahiran Musa Samiri ini adalah dari dari perkawinan yang terlarang. Kemudian dia itu dicap orang tuanya sebagai pembawa sial. Kemudian ketika itu desa Samira itu terbakar, itu Musa Samira atau yang suatu saat bergelar Paman Sam, atau lebih dikenal dengan Dajjal, itu Musa Samir itu diselamatkan malaikat Jibril di sebuah pulau yang di pulau kalau tidak salah itu, kalau sekarang pulaunya itu namanya Pulau Sokotra. Itulah sekitar pulau apa itu. Nah, itu di sebuah pulau yang dikelilingi air. Makanya dia itu diberi nama Musa Samira yang berasal dari desa Samira. Kemudian dirawat malaikat Jibril. Nah, dari sinilah Musa Samira atau yang kelak berjuluk Al-Masih Dajjal itu mempunyai kemampuan luar biasa, yaitu kembali ke pembahasan masalah Dajjal, yaitu jadi di dunia ini yang hamba Allah yang mempunyai gelar Al-Masihud Dajjal, yaitu yang kalau diartikan ya alam bisawab, kalau diartikan yaitu Al-Masihud Dajjal yang mengusap. Al-Masih itu yang mengusap bumi dalam pengembaraan, tadi yang menjelajah bumi. Dajjal itu adalah artinya itu kepalsuan, palsu. Nah, jadi dikisahkan ketika Dajjal itu menyusup dalam menjadi pengikutnya Nabi Isa. Ketika itu kita tahu bahwa Nabi Isa adalah seorang nabi utusan Allah yang diberi kemampuan, yang diberi mujizat, mampu menghidupkan orang mati dan mampu menyembuhkan orang buta. Nah, ketika itu Dajjal itu ingin bertemu dengan Nabi Isa dalam suatu majelis. Dia menyusup di tengah-tengah pengikutnya Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa itu menjelaskan bahwa kepada pengikut setianya bahwa di antara kita ada iblis atau penyusup di tengah-tengah kita. Kemudian ketika Nabi Isa itu menyampaikan ingin bertemu Nabi Isa melalui pengikut setianya Nabi Isa mengatakan begini, kawan, yaitu belum saatnya pertemuanku dengan dia, karena pertemuanku dengan dia adalah kelak nanti di akhir zaman. Nah, itu suatu dari versi yang lain. Kemudian saya jelaskan kembali tentang kemampuan Dajjal.
yaitu kita tahu sendiri termasuk daripada fitnah Dajjal itu kejadian yang kemarin, konspirasi apa itu Markonah itu, konspirasi kemarin, yaitu wabah Markonah itu termasuk kalau di sekarang itu ya sistemnya Dajjal itu termasuk fitnahnya itu ya apa, uang gaib atau uang elektrik itu, uang tadi proses transaksi apa jual beli yang nggak tahu wujudnya uang, atau termasuk juga salah satunya ya uang kertas itu, yaitu yang munculnya uang kertas itu dengan menipu, memanipulasi keberadaan emas, itu termasuk sistem Dajjal. Jadi itulah fitnah-fitnah, termasuk ya bagian daripada fitnah-fitnah Dajjal. Nah, Dajjal yang dalam wujud sesungguhnya yang saya ceritakan ini dari kitab ini, yaitu yang menjadi sosok tanda daripada akhir zaman, itu keluarnya adalah setelah sistem Dajjal itu, sistem kepalsuan itu sudah sempurna merajalela di muka bumi ini. Maka ketika bangsa Yahudi, bangsa yang mengkultuskan, yang mengidolakan, yang menuhankan Dajjal ini, ketika sudah hampir musnah, maka Dajjal dalam sosok yang sebenarnya itu keluar. Jadi di tiga agama ini mengakui adanya keyakinan, yaitu agama Islam, agama Kristen, agamanya Yahudi, agama Yahudi itu mengakui akan adanya tiga pemimpin dunia, tiga pemimpin yang adil, yang ditunggu, yaitu kalau orang Islam menunggu yaitu datangnya pemimpin yang adil, yaitu Al-Mahdi, yang artinya yang mendapat petunjuk, yang ini dari garis keturunan Rasulullah SAW, yang namanya itu sama dengan nama baginda Rasulullah SAW, dan nama bapaknya juga sama dengan nama bapaknya baginda Rasulullah SAW. Kita tahu namanya baginda Nabi Muhammad SAW itu ya bermacam-macam. Ada yang dipanggil Mustafa, ada mempunyai album yang nama yang seperti yang di dalam Al-Quran, Toha, ada yang bernama sebuah nama Yasin, kemudian Abul Qasim, kemudian nama Ahmad, kemudian yang kita kenal dengan juga nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu entah entah siapa nanti yang pasti sosok Al-Mahdi itu nanti itu dirinya beliau Imam Mahdi itu enggak merasa kalau bahwa dia itu terpilih sebagai Al-Mahdi, pemimpin yang adil, sampai pada saat dia itu dibeat. Kemudian dalam agama Kristen ada keyakinan yaitu Yesus Kristus, yaitu yang kita kenal dengan Nabi Isa. Nah, akhirnya karena kesalahan orang Nasrani itu mentuhankan Nabi Isa, maka Nabi Isa turun itu versinya adalah meluruskan
kebenaran ajaran agama Islam. Jadi meluruskan bahwa orang-orang Nasrani itu tersesat toh, akidahnya. Nah, itu misinya di samping membunuh Nabi satu, misinya di samping membunuh Dajjal juga meluruskan syariat Islam, menegakkan syariat Islam, yaitu syariatnya baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga itu Al-Masihud Dajjal, yaitu ia mengusap bumi dalam pengembaraan, dalam kepalsuan Dajjal, yaitu yang itu nanti imam yang ditunggu, pemimpin yang ditunggu oleh bangsa Yahudi, yang akhirnya nanti Dajjal itu dibunuh oleh Nabi Isa di Babul Lut atau daerah Palestina. Kembali lanjutkan tentang Dajjal. Jadi tidak ada suatu negeri kecuali akan didatangi Dajjal, kecuali kota Mekah dan Madinah, yaitu kota Madinah, suatu negeri. Jadi semua tiap negara pasti didatangi Dajjal. Kemudian dan juga dalam sebuah hadis dijelaskan dari Abi Umayyah, yaitu menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. La ya'tid dajjalu arba'ata masajid al-Ka'bah wa masjidur Rasul wa masjidul Aqsa wa Tur. Dajjal tidak akan bisa datang kepada 4 tempat atau 4 masjid, yaitu pertama adalah Ka'bah Mekah, yaitu kemudian Masjid Rasul, yaitu Masjid Nabawi Madinah, yang dimaknai dengan Madinah, bisa memasuki Mekah dan Madinah. Wa Masjidul Aqsa, dan Masjid Aqsa, dan Gunung Tur. Jadi ketika Dajjal mengklaim sebagai Tuhan, nah kemudian orang-orang Islam yang beriman mendustakan. Kemudian Dajjal itu dengan pengikutnya yang dari bangsa Yahudi, kemudian ada Yahudi Isfahan yang 70.000 itu menjadi pengikut setianya. Kemudian menjelajah bumi, menguasai, bukan berarti ingin menguasai negaranya, tapi ingin menguasai akidahnya. Berarti manusia yang dijumpai harus beriman, harus mengakui Dajjal sebagai Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan fitnah terbesar dari diciptakannya Nabi Adam sampai akhir zaman, yaitu fitnah bumi terbesar, ya inilah. Makanya ini ini juga saya ijazahkan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu Rasulullah dan melalui perantara ulama-ulama salaf, kemudian dari sahabat-sahabat, kemudian itu bahwa kita dianjurkan meminta perlindungan dari fitnah Dajjal, yaitu maka di sini sebagai orang beriman agar kita terhindar dari fitnah Dajjal, dianjurkan berdoa. Di sini ada sarana agar terhindar dari fitnah Dajjal, yaitu saya ambil 2, yaitu agar dihindarkan dari fitnah Dajjal, kita dianjurkan istiqomah membaca surat Al-Kahfi 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir dari surat Kahfi. Tuh. Yang kedua
yaitu ketika di waktu sholat, yaitu salah satu waktu yang mustajab, yaitu sebelum salam, setelahnya tahiyat akhir, kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnati fitnati mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Yaitu artinya, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah api neraka, dari fitnah dahsyatnya jahanam, neraka jahanam, dari fitnah kubur, dari fitnah hidup dan fitnah kematian, dan dari fitnah keburukan Masihid Dajjal. Itu dua di antara agar kita dihindarkan dari fitnahnya Dajjal. Kemudian lamanya Dajjal tadi sudah yaitu menjelajah bumi 14 bulan 14 hari. Kemudian kemampuan Dajjal, hilangnya kemampuan Dajjal, berarti Dajjal tadi bisa menghidupkan orang mati yang palsu, yaitu yang dihidupkan itu bukan orang mati sesungguhnya, melainkan setan-setan yang menyamar, kemudian yang bisa mendatangkan makanan dari perut bumi, bisa mendatangkan hujan, mensuburkan tanah. Tapi ketika tanah itu sudah ditinggalkan Dajjal, misalnya Dajjal menguasai Indonesia, kemudian pengikut semua orang sudah akidahnya sudah mengikuti, lalu mengimani Dajjal, kemudian minta makanan, minta kesuburan, minta itu diberikan Dajjal, minta emas, minta dikasihkan Dajjal. Tapi ketika Dajjal itu meninggalkan Indonesia, itu makanan tadi itu hilang, kesuburan itu kembali gersang, tandus. Nah, ini namanya Dajjal palsu. Jadi ketika dia mensuburkan suatu negara, ketika negara itu sudah ditinggalkan Dajjal, maka kembali negara itu menjadi gersang. Kemudian ketika orang itu ingin melihat bapak ibunya hidup, nah itu bukan orang tuanya atau yang hidup kembali, tapi setan yang menyamar. Kemudian setan itu mengatakan, ya anakku, hai anakku, ikutilah anak ini, bapak ibumu ini hidup enak sekarang, enak tinggal di surga, toh ikutilah Dajjal. Nah, ini sebenarnya bukan orang tuanya yang sebenarnya, tapi ini adalah setan atau dari bangsa jin yang menyamar menjadi itu namanya termasuk kepalsuan diciptakan. Nah, ini kemampuan yang luar biasa yang dimiliki Dajjal ini hilang ketika bertemu dengan Nabi Khidir. Yaitu ada hamba Allah yang mulia, yaitu Nabi Khidir. Yaitu Nabi Khidir itu termasuk waliullah, termasuk kekasih Allah yang ditangguhkan umurnya. Yaitu ada hamba-hamba Allah yang ditangguhkan umurnya, yaitu sampai hari kiamat, yaitu diantaranya Dajjal, kemudian iblis, kemudian hamba Allah terkasih Nabi Ilyas, Nabi Khidir, Nabi Isa. Ini termasuk hamba-hamba Allah yang ditangguhkan umur sampai hari kiamat, sampai datangnya hari kiamat. Kemudian Nabi Khidir ini adalah yang paling getol atau yang paling berani mendustakan kebohongan Dajjal. Nah, akhirnya Nabi Khidir ini dibunuh oleh Dajjal. Nah, kemudian ini menjadi takdirnya Nabi Khidir ini
dibunuh oleh Dajjal. Kemudian Allah muliakan Nabi Khidir sebagai pemimpinnya para syuhada. Nah, setelah Dajjal membunuh Nabi Khidir ini kemampuannya hilang, kawan. Kemampuan hilang. Maka Dajjal sudah nggak bisa menciptakan kebohongan-kebohongan, nggak bisa menciptakan kejadian-kejadian luar biasa nih. Nah, saat ini nanti tiba waktunya ketika Nabi Isa itu turun, ketika Nabi Isa itu membantu membantu jihadnya Imam Mahdi. Kemudian Dajjal itu bertemu dengan Nabi Isa. Nah, ini Nabi Isa itu Nabi Isa itu akhirnya memburu Dajjal. Dan Dajjal karena tahu bahwa kematiannya ada di tangan Nabi Isa melarikan diri hingga dia tersungkur di Babulut atau pintu Lut di daerah Palestina. Ya, itu sekilas itulah sekilas dari sosok Dajjal ya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.